Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Dami, SPD MPD yang sudah membimbing kami pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Sebelum masuk pada presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hafib Tri Ariski dengan NIM 1910416961. Yang kedua ada saya sendiri, Destri, dengan NIM 1910416980. Yang ketiga ada Dede Judiansyah dengan NIM 1910417093. Sekian perkenalan singkat dari anggota kelompok kami, dan saya akan melanjutkan presentasi. Adapun yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu adalah sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan perjuangan koperasi sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Yang pertama ada penyebaran organisasi koperasi modern di dunia. Yang kedua ada koperasi modern akhir abad ke-18. Yang ketiga ada sejarah koperasi awal di Indonesia. Yang keempat ada sejarah koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Yang kelima ada sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Yang keenam ada sejarah Departemen Koperasi dan UMKM Indonesia. Penyebaran organisasi koperasi modern di dunia. Mulanya tumbuh di negara industri Eropa Barat. Muncul kolonialisme negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Koperasi tumbuh di negara-negara berkembang atau miskin yang menjadi daerah jajahan. Setelah negara-negara jajahan mengalami kemerdekaan, banyak negara yang memanfaatkan koperasi sebagai salah satu alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desak oleh keinginan untuk memperbaiki diri dengan mencari alternatif yang dapat membantu meningkatkan pendapatan dalam sejarah, gerakan koperasi tersebut disebut sebagai pionir atau pelopor organisasi modern. Pelopor organisasi modern dari Rochdale, Inggris, koperasi konsumen. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale dijadikan sebagai dasar kegiatan oleh berbagai koperasi di dunia. Yang pertama ada keanggotaan yang bersifat terbuka atau open membership and voluntary. Yang kedua ada pengawasan secara demokratis atau democratic control. Yang ketiga ada bunga yang terbatas atas modal atau limited interest of capital. Yang keempat ada sebagai pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota atau proportional distribution of surplus. Yang kelima ada penjualan yang dilakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara tunai atau trading in cash. Yang keenam tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, dan politik. Yang ketujuh ada barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu. Yang ke-8 ada pendidikan terhadap anggota berkesinambungan. Koperasi modern, akhir abad ke-18, tahap awal revolusi industri, disebabkan oleh perkembangan ekonomi pasar dan berbagai persyaratan pokok untuk berlangsungnya proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian yang cepat. B. Industri mula-mula bercorak padat karya menjadi padat modal dan produksi. Dan C. Mula-mula berdasarkan pesanan menjadi industri, memproduksi untuk kebutuhan pasar, produksi massal. Dan D. Perubahan struktur ekonomi yang radikal berdampak pada buruh, masalah pengangguran, tingkat upah yang rendah, hubungan pemburuan yang kurang baik, syarat-syarat kerja yang jelek dan tanpa jaminan sosial. Dan para pekerja dan pengrajin kecil kalah bersaing dengan perusahaan industri berskala besar, dan petani penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan karena proses pengintegrasian ke dalam ekonomi pasar yang sedang berkembang.
Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Rati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896 dengan melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Pati R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar undang-undang yang mirip Undang-Undang Nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan Koperasi Kumiiyai yang dinamakan Koperasi Kumiiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, dan mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa. Koperasi berbentuk badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sejarah koperasi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, serta menganjurkan diselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat. Kabinet Ali Sastromijojo menjelaskan bahwa program pemerintahannya untuk kepentingan pembangunan dalam lapangan perekonomian rakyat yang perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasi yang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di Indonesia dan besar artinya dalam usaha penggerakan rasa percaya pada diri sendiri di kalangan rakyat. Di samping itu, pemerintah hendak menyokong usaha itu dengan memperbaiki dan memperluas perkreditan yang terpenting antara lain dengan pemberian modal kepada badan-badan pengkreditan desa seperti Lumbung dan Bank Desa yang sedapat-dapatnya disusun dalam bentuk koperasi. Pada tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli 1953 dilangsungkan Kongres Koperasi Indonesia yang kedua di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat menjadi SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia DKI pada tahun 1956. Tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan Kongres Koperasi yang ketiga di Jakarta.
Keputusan Kongres di samping hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkoperasian di Indonesia juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia dengan internasional. Cooperative Alliance atau disingkat menjadi ICA. Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan Koperasi Nomor 79 tahun 1958 yang dimuat di dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1669. Undang-undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Sejarah perkembangan koperasi syariah di Indonesia. Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di tanah air. Namun meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI. Pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. BMT Bina Instan Kamil pada tahun 1992 berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah untuk mulai bangkit. Sejarah Departemen Koperasi dan UMKM Indonesia melalui Kepres nomor 132 tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, dan tata kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan PK diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah berdasarkan Kepres nomor 51 tahun 2000 tanggal 7 April tahun 2000 ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Kesimpulan, untuk memperbaiki perekonomian rakyat, Kabinet Wilopo mengajukan suatu program koperasi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangan gerakan koperasi. Yang kedua ada usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi. Yang ketiga ada usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasar koperasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.